Ibu Mera nih. Bu Mera ini kelihatannya ada ya? Bu, silakan kalau mau menyapa Bu Mera nih. Bu Rekan, masih ditutup. Izin Baik, Pak Direktur. eh, kita lanjut. Oh ya, silakan Bu. Ya, izin Pak Direktur hadir. Mohon maaf Ya, tadi nggak bisa silakan. unmute sendiri. Oh iya, iya, iya. Silakan Ya, mau menyapa Bu. baik, baik. Terima kasih Pak Direktur. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UT, Bapak Direktur SPS, para dekan, para wakil direktur pada SPS, Ulang nih. para narasumber juga para kaprodi, teman-teman sekalian. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan teman-teman sekalian selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar Universitas Terbuka, perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh pertama di Indonesia. Boleh menyapa sedikit ya Pak Direktur ya? Ya, Iya. silakan, silakan. Terima kasih. Teman-teman sekalian, bahwa seperti disampaikan Pak Rektor tadi ya, memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi di jenjang pasca sarjana itu merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Saya hanya ingin menyapa dan mengucapkan selamat atas keberhasilan teman-teman sekalian. Saya lihat pagi ini walaupun di bulan Ramadan, saya lihat semuanya sangat antusias, sangat bersemangat mengikuti kegiatan OSMB ini. Nah, semangat ini yang saya harapkan terus tumbuh sampai nanti masa penyusunan TAPM atau TAPD. Karena disitulah esensi utama Anda nanti akan terlihat bahwa Anda layak menyandang gelar magister atau doktor nantinya. Nah, di sini perlu kemandirian yang luar biasa ya teman-teman ya. Perlu pembelajaran yang luar biasa, perlu pemahaman yang tinggi untuk Anda dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran yang akan Anda tuangkan dalam tulisan tugas akhir Anda. Saya hanya berpesan sedikit aja nanti saat mengikuti perkuliahan maupun saat menulis tugas akhir, baik tesis maupun disertasi, terus berproses ya. Jangan berhenti di tengah jalan, terus berkomunikasi dengan pembimbing, jangan ragu untuk menyapa pembimbing, dan mengikuti semua arahan pembimbing. Insya Allah Anda sekalian akan dilancarkan dalam menyelesaikan studi di sekolah pasca sarjana UT. Baik demikian Pak Direktur, sapaan dari saya Baik. untuk mahasiswa baru. Semoga semuanya lancar menjalankan studi dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan FEB, Bu Meriani. Selanjutnya kita menyapa Ibu Dr. Meita Istianda ya sebagai Dekan FISIP. Saya lihat tadi sudah bergabung. Terima kasih, Ingin Prof. Maman. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat menjalani puasa, Waalaikumsalam. teman-teman mahasiswa yang menjalani puasa. Tentunya saya selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, seperti kata Prof. Maman Rumanta tadi, sangat erat juga keterkaitannya dengan SPS, Sekolah Pasca Sarjana, karena produk-produk akademik di sanalah kami juga ikut menyiapkan. Nah, tentunya kami berharap seperti para dekan yang lain bahwa teman-teman semua itu akan menjalani perkuliahan ini dengan semangat dan konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai mahasiswa perguruan tinggi jarak jauh, yang utama adalah disiplin. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam menentukan waktu, dan juga nanti pada saat TAPM, disiplin juga. Ya. Masih mute Ibu. Ke-mute Maaf, sepertinya. di mute, mute. Mohon izin Bu Meita. Sepertinya ke-mute Bu. Oh ya, Nah,
tidak bisa di-unmute sendiri gitu, kayaknya harus dari sana juga. Ya alhamdulillah ya sudah bisa terdengar lagi suaranya. Jadi intinya seperti itu, disiplin. Karena mahasiswa pendidikan terbuka jarak jauh itu harus disiplin dalam membagi waktu, konsisten, disiplin dan konsisten untuk belajar. Nah, ini adalah modal yang utama sekali bagi Anda nanti untuk sukses. Satu lagi, orientasi studi mahasiswa baru ini adalah entry point yang sangat penting karena di sini teman-teman itu diberikan informasi bagaimana sih menjadi mahasiswa PJJ, bagaimana cara merancang pembelajaran, apa-apa saja ibaratnya kalau kita mau naik pesawat ya atau kendaraan. Ya, yang utama, yang biasa tuh pesawat ya, pasti SOP-nya ada. Nah, di orientasi studi mahasiswa baru ini ibaratnya SOP Anda untuk bisa sukses nantinya. Jadi, OSMB ini adalah hal yang sangat penting bagi para mahasiswa untuk hadir, mendengarkan sampai selesai. Itu saja Prof. Maman. Sekali lagi selamat bergabung, enjoy kuliah di UT, semangat dan terus ya berkomunikasi dengan para dosen atau pembimbingnya. Saya rasa semua dosen nanti akan mendampingi teman-teman itu dengan sangat baik ya sampai Anda semua selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Demeta. Ini KIP ya Profesor Dr. Utsur Raharjo. Cukup banyak prodi-prodinya ya ada di sekolah yang skala antara fakultas dengan sekolah. Eh, Kami ya tadi saya belum lihat gitu Prof. Utsu, apakah sekarang sudah ya beliau ada kegiatan lain gitu yang tidak bisa di ini adalah dekan FST Bapak sekalian, dan saya lihat tadi sudah hadir Ibu Dr. Subekti Nurmawati MSI untuk kami persilakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Prof. Maman selaku Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan Bapak Rektor mungkin sudah meninggalkan forum, serta beserta jajaran di SPS, kemudian para narasumber, para dekan juga yang hadir pada pagi hari ini. Sedikit saya ingin menyapa kepada para mahasiswa baru Sekolah Pasca Sarjana wabil khusus program studi Magister Manajemen Perikanan dan juga Magister Studi Lingkungan yang ada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. Yang pastinya selamat bergabung. Ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda. UT sebagai perguruan tinggi jarak jauh yang fleksibel. Nah, kata fleksibel ini adalah merupakan kunci dan ujian bagi Anda semuanya. Bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Pak Rektor, dan juga Ibu-Ibu Dekan sebelumnya, bahwa kedisiplinan motivasi yang tinggi itu adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan. Dan tentunya saya pesan kepada Anda semua untuk bersahabat dengan sistem gitu ya. Jadi sistem yang ada di UT mungkin nanti tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana mungkin kalau perguruan tinggi tatap muka barangkali ya. Jadi ini adalah sebagai bentuk dari pembelajaran yang sangat berharga ketika nanti Anda semua Bapak Ibu sekalian sudah lulus dari UT, itu suatu penghargaan yang tinggi bahwa mahasiswa yang bisa menyelesaikan dengan sistem pendidikan jarak jauh adalah luar biasa. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa selalu semangat hingga akhir nanti dan menyandang gelar magister ataupun juga doktor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Dekan FST, Bu Dr. Supreti Nurmawati. Selanjutnya Yunus sebagai Direktur Sekolah Vokasi. Jadi Bapak sekalian, kita tahun ini barangkali sudah diresmikan ada sekolah vokasi yang sudah beroperasi di bawah Bapak Dr. Muhammad Yunus SSMA. Saya belum lihat apakah sudah ada Pak Yunus. Baik, kita lanjutkan. Ini saya sendiri sebagai Direktur Sekolah Pasca Sarjana dan tentu saja semua kegiatan-kegiatan ada di bawah tanggung jawab saya sebagai pimpinan Sekolah Pasca Sarjana, tadi bersama para pimpinan lainnya tentu saja. Dan ini adalah Wakil Direktur 1 bidang akademik dan pada Sekolah Pasca Sarjana, Profesor Dr. Dewi Julia Ratnaningsi, SSI, MSI. Mohon maaf, beliau katanya ada kegiatan lain, jadi memang tidak bisa ditanggalkan. Oleh karena itu tadi laporan pun saya menggantikannya. Yang ini adalah Bapak Dr. Sain Pintor, Siolemba Patrio, STMN, Wakil Direktur 2 bidang non-akademik pada Sekolah Pasca Sarjana. Ini beliau yang membidangi kegiatan kerjasama dan keuangan dan umum. Selanjutnya ada Ketua Kaprodi Dr. Ilmu Manajemen, yaitu Bapak Martino Wibowo, SE, MSI, PhD. Nah, beliau adalah ketua program doktor salah satu program doktor manajemen yang alhamdulillah ini berkat keahlian ketekunan beliau sekarang sudah unggul akreditasi. Ini adalah Ibu Dr. Florentina Ratih Wulandari, SIP, MSI, sebagai Ketua Program Studi Doktor Administrasi Publik pada Sekolah Pasca Sarjana. Mudah-mudahan di bawah beliau juga nantinya prodi ini akan mudah-mudahan ya dalam waktu yang akan datang itu segera akreditasi, mudah-mudahan dapat seperti yang BIM gitu ya, BIM Manajemen bisa. Ibu Dr. Florentina Ratih. Kenapa Bapak sekalian tidak saya suruh sapa? Karena nanti juga akan menyapa yang masing-masing di prodinya. Kemudian ini Dr. Siti Aisyah, MSI, Ketua Program Studi Magister, Profesor bukan dokter ya. Mohon maaf ini salah tulis barangkali. Sekarang udah Pak Profesor Bu Ais, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik pada Sekolah Pasca Sarjana. Kemudian ada Dr. Kabul Wahyu Utomo. Ini paling banyak mahasiswanya, ini Ketua Program Studi Magister Manajemen. Prodinya sudah unggul ya, Pak Kabul ini. Sudah terlihat senyum-senyum. Nanti sapaannya nanti aja ya. Kemudian Dr. Puryati, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Apakah beliau bergabung? Karena beliau itu sekarang lagi Selamat pagi, Prof. Ada. Alhamdulillah. Berarti sudah keluar dari rumah sakit atau masih di rumah sakit? Masih di rumah sakit, Prof. Bapak sekalian kita doakan ya beliau supaya cepat kembali. Ada insiden sedikit Amin, amin ya robbal pada saat. alamin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu.
Dr. Widya Rizky Pratiwi, ini Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Bahasa Inggris yang baru saja dilantik. Ya. Sebelumnya itu Profesor Juhana, sekarang diganti oleh Dr. Widya karena Prof. Juhana sudah selesai 2 periode, jadi harus diganti ya. Ini sudah terlihat nanti nyapanya ya, terakhir aja. Kemudian ini Dr. Sudirman MPD, juga Kaprodi baru, program studi Magister Pendidikan Matematika, yang sebelumnya Dr. Endang ya. Yang alhamdulillah Prodi tadi juga apa namanya Pak Sudirman, Pak Matematika dan Bahasa Inggris juga sudah pada unggul ya. Jadi teman-teman pendidikan ini sudah banyak sekali program-program studi unggul, baik di S2 maupun S1. S1 juga banyak sekali yang unggul sekarang. Ini adalah Pak Hadian Pratama Hamzah, MSIP MIL, ya. Kaprodi Studi Magister Studi Lingkungan pada Sekolah Pasca Sarjana. Beliau juga ya sedang ini ya di apa nama istilahnya, perbaikan kaki katanya ini. Beliau hadir pada ini Pak Hadian. Ini semoga beliau juga bisa cepat sembuh ya, karena kelihatannya cukup memerlukan waktu untuk kesembuhan beliau. Tapi saya pikir mudah-mudahan beliau bisa cepat kembali seperti biasa. Karena itu mohon kita doakan tadi Bu Pur, yang sekarang Pak Hadian Pratama. Ini Prof. Erni, merupakan Ketua Program Studi, juga baru dilantik ini. Prof. Dr. Enik Yulia SPI MT dari Prodi Manajemen Perikanan ya, Sekolah Pasca Sarjana. Mudah-mudahan di bawah beliau juga prodinya sudah mudah-mudahan nanti bisa lebih bagus lagi, bisa unggul gitu ya. Kemudian, nah ini Prof. Dr. Siti Aisyah MPD. Nah, beliau Ketua Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini pada Sekolah Pasca Sarjana. Dan alhamdulillah hadir juga. Ini adalah Dr. Jeffrey Arlinandes. Sekarang saya agak bingung ini. Arlinandes Chandra SHMM, Ketua Program Studi Hukum. Nah, beliau masih sangat muda dan ceria sekali gitu ya. Ada Pak Jeffrey? Mungkin masih di perjalanan gitu ya. Oke. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya perkenalkan tadi dari rektor, wakil rektor, dekan, hingga para wakil direktur dan kaprodi. Ini sengaja kami berikan foto-fotonya, termasuk senyumannya yang ada, biar Bapak sekalian mengenal wajah-wajah paling tidak sebelum Bapak Ibu sekalian menjadi belajar ya di Universitas Terbuka dengan baik. Dan jangan lupa itu dicatat nama-namanya ketika kita ditanya oleh apa namanya masyarakat, siapa dekannya, siapa rektornya, itu sudah bisa menjawab. Saya kira itu Bapak sekalian. Untuk selanjutnya lanjutkan ini ya. Lanjut, Prof. Lanjut. Ya, baik. Karena saya borongan kan ya, kita lanjutkan saja Bapak sekalian. Saya diminta untuk menjelaskan apa namanya sistem pembelajaran ya di Universitas Terbuka. Bapak sekalian,
Eh, OSMB tadi sepertinya sudah dikatakan bahwa tujuannya apa, dan OSMB merupakan tahap pertama dari kegiatan yang kita sebut dengan LPKBJJ, Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh. Nah, kegiatan ini sebenarnya merupakan orientasi bagi mahasiswa baru sekolah pasca sarjana agar mempunyai gambaran yang jelas tentang universitas terbuka dan sistem pembelajaran yang akan diikuti, dan setelah itu memperoleh informasi yang dapat mendukung keberhasilan studi. Jadi Bapak sekalian, oleh karena itu OSMB ini sangat penting. Saya berharap tadinya 100%, walaupun ternyata belum 100% ya. Oleh karena itu yang tidak ikut mungkin nanti harus bisa apa namanya, bisa mengambil bahan-bahannya ya dari ya sajian ini, mungkin akan sampai disimpan di web SPS nanti. Kemudian tujuannya tadi sudah jelas ya, memperkenalkan, memberikan wawasan terkait UT dan SPS secara utuh ya. Kemudian menjelaskan proses pembelajaran, kiat-kiat belajar mandiri tadi, aktivitas simulasi tutorial terkait dengan online. Ini penting sekali terkait dengan UT online itu, karena pembelajaran di UT itu ya menggunakan online sebagian besar. Kemudian ada tutur saja, ada tatap muka, baik melalui webinar maupun tatap langsung di beberapa tempat, karena ada beberapa tempat yang cukup banyak gitu ya, seperti kita tahu kemarin di Ternate misalnya itu alhamdulillah itu ada sekitar tiga tiga prodi yang akan melakukan tutorial tatap muka, sisanya barangkali online ya. Kemudian ada juga di Malang dan beberapa tempat lainnya yang dilakukan tatap muka karena cukup banyak. Kemudian nanti teman-teman juga akan dijelaskan terkait dengan layanan akademik dan administrasi SPS Universitas Terbuka, sehingga mudah-mudahan tidak nyasar lah gitu ya. Kalau ada masalah-masalah itu jangan cepat termakan oleh isu-isu gitu, karena banyak sekali UT itu banyak dipelintir di luar gitu ya. Mod sedikit udah ada banyak yang por di di YouTube dan sebagainya itu cepat sekali gitu ya. Padahal itu adalah ya biasa yang namanya online itu kan berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh sistem yang internet lah dan sebagainya, yang sekali-kali pasti ada hambatan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, oleh karena itu nanti terkait layanan akademik dan administrasi SPSUT akan dijelaskan secara detail, dan terkait dengan etika akademik. Mari kita jaga etika kita ya, etika akademik maupun etika kita sebagai mahasiswa, supaya rumah kita, universitas terbuka itu nanti tetap terjaga baik gitu ya, tidak ada masalah-masalah yang timbul akibat dari kita sendiri gitu yang melakukannya. Habis sekalian, UT sekarang sudah 41 tahun, jadi sudah cukup menjelang mau ke 42 tahun gitu ya. Sudah cukup dewasa kalau kita lihat dari umur manusia gitu ya. Biasanya katanya life begin at 40. Jadi 40 tahun inilah orang lagi eh, lebih kuat-kuatnya gitu ya. Itu adalah usia yang saya kira cukup bagus. Universitas terbuka 41 tahun. Visinya ini saya sampaikan ya. Kita UT ingin menjadi perguruan tinggi terbuka jarak jauh berkualitas dunia.
Nah, ini visi yang sangat mulia, saya kira, karena UT punya misi yang mendunia gitu ya, bukan hanya di tingkat Indonesia terkenalnya, tetapi kualitasnya itu betul-betul dijaga oleh Badan Dunia. Karena itu UT selalu dilakukan diakses oleh Badan Dunia PJJ, yaitu ICD. Kemudian SPS tentu saja ingin menjadi SPS yang unggul dan berkualitas dunia melalui sistem pendidikan jarak jauh. Mohon ini visi dari kedua ini bisa dihafal paling tidak berkualitas dunia lah, PJJ berkualitas dunia dan SPS unggul berkualitas dunia. Itu biasanya kalau ada ketika kita akreditasi, mahasiswa suka dipanggil bagaimana visi dan misi ditanyakan dan sosialisasi visi misinya gimana universitas terbuka. Nah, kita selalu melakukan visi misi pada saat kegiatan apapun seperti ini adalah OSMB. Kalau dengan tutor juga kita berikan seperti itu supaya pemahaman terhadap visi misi bahkan lebih baik. Misi utama adalah pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini penting karena itu tagline-nya adalah menjangkau yang tidak terjangkau gitu ya. Jadi mahasiswa di mana saja, terutama yang di terluar terlah gitu ya, sampai ke luar negeri itu bisa kita jangkau, kita berikan layanan yang baik dengan kualitas yang tidak kalah dengan perguruan tinggi tatap muka. Jaminan kualitas kita adalah audit manajemen internal ISO, Prodi ya, AMI, audit manajemen internal Prodi atau AMI yang selalu dilakukan oleh Prodi itu tiap semester, tiap tahun. Kemudian tersertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO lainnya, yang itu terkait dengan manajemen gitu ya, dan juga untuk memastikan layanan kita terbaik. Kemudian akreditasi BAN PT atau LAM untuk prodi-prodi. Ya, alhamdulillah sekarang banyak sekali prodi-prodi yang sudah unggul, termasuk pasca sarjana dari 11 prodi, alhamdulillah sudah 6 prodi yang unggul dan A. Dan ke depan ini 2022 itu ada tambahan lagi 2 prodi ya. Ya ada prodi akuntansi S2 dan S2 teknologi pendidikan. Jadi nanti akan menjadi 13 prodi lagi. Kemudian Bapak sekalian, kita tersertifikasi kualitas dari ICDE. Jadi ini yang menyebut yang bisa menjamin bahwa UT itu berkualitas dunia karena kualitasnya selalu dipastikan atau diakses oleh ICDE, International Council for Distance Education, yang berkedudukan di Norwegia. Kemudian ICE Institute, alhamdulillah ada di Universitas Terbuka dan kita punya mikro kredensial disebutnya yang banyak bisa diakses oleh para mahasiswa UT untuk meningkatkan pemahaman ataupun mungkin kompetensinya ya yang lebih baik lagi ketika dalam tatap pembelajaran kita tidak ada, bisa mengambil di ICE Institute juga. Kemudian terakhir sekarang UT alhamdulillah sudah menjadi PTNBH. Jadi ini adalah merupakan capaian tertinggi ya dari perguruan tinggi negeri adalah PTNBH, di mana ketika PTNBH maka konsekuensinya cukup banyak ya. Kita memang lebih mudah dalam membuka menutup prodi, tapi kita juga dituntut untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa, termasuk
akreditasinya akreditasi yang harus unggul. Kata Pak Rektor, itu harus semuanya harus unggul dan harus dipertahankan gitu ya. Dan itu tentu saja menjadi bagian penting bagi kita ke depan bagaimana membuat prodi-prodi kita ini semua prodi unggul gitu ya. Hmm. Ini adalah Bapak sekalian PJJ ya. Ada beberapa eh, ya apa dari masyarakat gitu ya mengatakan bahwa UT itu eh, universitas apa namanya kelas jauh gitu ya. Bukan. UT itu adalah perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh. Beda beda sekali antara kelas jauh dengan jarak jauh. Dan kelas jauh itulah yang apa namanya istilahnya dilarang oleh pemerintah. Sekarang yang boleh itu adalah perguruan tinggi jarak jauh. Dan perguruan tinggi jarak jauh itu bukan sekarang bukan hanya milik UT gitu ya. Memang eh, kalau untuk negeri UT satu-satunya di Indonesia yang memiliki sistem pendidikan jarak jauh yang utuh, tidak ada yang tatap mukanya gitu ya. Namun demikian di perguruan tinggi tatap muka sekarang sudah diperbolehkan untuk membuka prodi-prodi jarak jauh. Dan oleh karena itu saya kira tidak ada lagi apa namanya keraguan bahwa PJJ itu kelas apa gitu ya. PJJ itu memang perguruan tinggi pendidikan tinggi jarak jauh yang sekarang sudah sangat dikenal di masyarakat, bahkan perguruan tinggi tatap muka pun sekarang melakukan PJJ baik secara full atau misalnya bisa pembelajaran online katanya ya, atau apa. Tapi yang jelas kalau PJJ itu berbeda dengan pembelajaran daring gitu ya. PTJJ artian ada terbuka, ada istilah terbuka dan di situ ada istilahnya dua ya, jarak jauh dan terbuka. Terbuka artinya dari segi usia, tahun ijazah, ruang dan waktu serta geografi itu tidak terbatas. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, yang saya yakin sekarang ada yang di Tokyo gitu ya. Tadi saya lihat ada yang dari Tokyo, ada di beberapa hampir di beberapa wilayah banyak sekali ya di apalagi S1 gitu ya, yang di Tokyo, di Cina dan lain-lain, di Korea itu banyak sekali. Dan kalau dengan S1 itu sekitar 57 negara ya, jadi luas sekali jangkauan universitas terbuka. Terbuka, tidak hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kemudian jarak jauh itu ada keterpisahan antara dosen dengan mahasiswanya. Nah, inilah yang disebut jarak jauh dan untuk menyatukan jarak antara mahasiswa dengan dosen itu ada media. Nah, ini ada media. Nah, inilah yang membedakan dengan apa namanya tatap muka ataupun pembelajaran daring. Nah, media ini yang utama adalah bahan ajarnya. Harus tersedia bahan ajar yang self content dan self interaction ya. Self content dan self interaction. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor bahwa bahan ajar UT itu sudah sangat mudah untuk dipelajari gitu ya karena tadi self content gitu. Jadi ada semuanya ada di situ. Apalagi sekarang sudah menggunakan bahan ajar interaktif, di mana bahan ajar interaktif itu sudah sangat apa namanya melibatkan eh, teknologi teknologi yang ada sekarang ini. Dan itulah sebabnya saya kira pembelajaran di universitas terbuka itu sebenarnya akan lebih lebih
mudah ya, karena bisa akses kemanapun dengan mudah melalui teknologi. Jadi kita tidak perlu datang kemana-mana, cukup di rumah, tetapi kita dengan mudah mengakses. Nanti semua akses-akses ini akan disampaikan oleh teman-teman, baik dari eh, Kaprodi maupun ya dari yang lainnya, sehingga teman-teman nanti bisa mudah ya dalam menyelesaikan studi di universitas terbuka. Hmm, ya ini layanan kita daya jangkau dari universitas terbuka. Saya tadi belum ini ya. Oke. Jadi ada 39 UT daerah, Bapak sekalian, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ya, bahkan dari Sorong maupun di apa namanya Jayapura ya. Dan tersebar. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Prof. Maman akan segera join kembali. Sepertinya ada kendala signal atau jaringan. Ah, alhamdulillah. Kedengaran ya, mohon maaf tadi cancel ini. Oke, Pak mohon izin Pak, suaranya masih putus-putus. Kalau pengen lama ya. Eh, Ini oke sebentar. Ngilang juga ininya. iya. Mungkin bisa share ulang kali ya Pak ya? Ya, 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 oke.
Sebentar ini jadi share lagi ya. Ya, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Aduh, tiba-tiba terlontar ini teknologi ya. Baik, tadi sudah kita sebut bahwa memang ada 39 UT daerah ya, tambah satu layanan luar negeri. Kemudian jaringan kerjasama kita cukup bagus Bapak sekalian, dengan perguruan tinggi maupun dengan industri itu sudah kita jalankan baik di tingkat nasional maupun internasional ya. Jadi eh, tidak bisa ragu bahwa bahkan UT itu sudah pernah memimpin UTS Asia hingga tahun 2025 ya. Cukup lama, bahkan sampai tiga periode kalau nggak salah. Kemudian juga UT sudah menjadi pernah memimpin ICDE. Ini merupakan reputasi yang sangat baik. Jadi kerjasama kita lakukan dan ternyata kita bisa memimpin apa namanya menjadi eh, sebutnya presiden EOU maupun presiden ICDE. Jadi UT sebagai perguruan tinggi yang memiliki visi berkualitas dunia, tentu saja hal ini sangat penting gitu ya. Kerjasama-kerjasama berikutnya sangat menentukan dan kami dari Sekolah Pasca Sarjana akan melakukan berbagai upaya supaya teman-teman punya pengalaman yang luas ya, bukan hanya dari kita saja, tetapi kita memberikan layanan terbaik. Misalnya dengan kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri, nantinya bisa ada tukar ilmu, visiting professor, ataupun misalnya visiting lecturer, baik dari UT keluar maupun dari luar ke UT. Itu adalah program dari Pak Bapak Rektor eh, yang sangat mulia, saya kira, di mana UT harus eh, menyediakan prodi-prodi yang unggul dan kerjasama tidak hanya dalam dengan luar negeri ya. Dan itu memberikan wawasan luas nantinya terhadap lulusan dari universitas terbuka. Kemudian ini jaminan kita sebagai eh, jaminan mutu ya, tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya ada PT, ada LAM, ada ICDI, ada ISO, manajemen akademik dan lain-lainnya. Kemudian, nah itu baris pada sistem penyelenggaraan Bapak sekalian. Nah, ini struktur pimpinan SPS tadi sudah kita sampaikan ya, tapi mungkin ada dua yang belum disampaikan. Ini adalah ada dua wadir, wadir satu dan wadir dua. Kemudian ada dua manajer ya, yang membantu para wadir ini. Ya, ada Pak Julianto untuk manajer eh, akademik dan ada Ibu Dewi Suranti yang akan membantu sebagai manajer eh, non akademik ya. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian ada di UT daerah ada direktur. Mungkin teman-teman harus tahu bahwa di daerah itu ada direktur UT daerah. Kemudian ada manajer marketing di sana, manajer pembelajaran. Jadi kalau ada masalah-masalah pembelajaran sebelum ke UT pusat datangnya aja kalau memang dekat gitu ya ke UT daerah dan kita sudah punya yang namanya PJ, penanggung jawab untuk sekolah pasca sarjana di sana. Dan kita juga di sini ada PJW. Jadi PJ dan PJW itu nantinya akan saling berkomunikasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada teman-teman. Ada manajer tata usaha dan manajer tata usaha ya sekarang. Kemudian ada para kaprodi dan tenaga pendidikan. Nah, kemudian ini adalah proses pembelajaran ya, proses pembelajaran, program studi yang ada di eh, sekolah pasar sarjana. Ada kenapa tadi
ada dekan-dekan gitu ya, karena memang walaupun mahasiswanya kita kelola di sekolah pasca sarjana, tetapi nyatanya mereka itu ada eh, secara akademik ada di bawah fakultas. Itu ada S2 Administrasi Publik, S3 Administrasi Publik Ilmu Hukum. Ini ada di sekolah pasca ada di Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian ini ada Manajemen Perikanan, Lingkungan, di FSE tadi sudah disapa. Kemudian S2 Manajemen, S3 Manajemen itu ada di bawah FEB. Dan S2 Pendidikan Matematik, Pendidikan Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, dan PAUD itu ada di bawah FKIP secara akademik ya. Dan ini embrio yang akan nantinya juga akan ditelorkan ya. Artinya. Yang pertama adalah ilmu komunikasi, ini sedianya tahun 2026 ini, tetapi menurut Ibu Dekan ditunda sampai 2027. Kemudian S3 Studi Lingkungan juga 2027 insya Allah. Kemudian akuntansi ini 2026 besok. Kemudian TP itu 2026, MP Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Sains dan MPDR S3 saya kira 2027-an ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisir gitu. Kemudian sistem pembelajaran di UT, Bapak sekalian, tadi sudah dijelaskan sebenarnya secara umum oleh Pak Rektor. Kita ada ya mulai dari registrasi, kemudian ada yang namanya LPKBJJ, ini kalau S1 jelas sekali ya, SMB dan PKBJJ. Nah, sementara S2, nah PKBJJ-nya lain, sedikit lain. Kemudian ada proses pembelajaran, dan setelah itu baru sertifikasi atau kelulusan. Baik registrasi, Bapak sekalian sudah melalui ini ya, kemudian tes masuk sudah selesai. Memang ada yang tadi lulus dengan bersyarat, ada misalnya TPA-nya atau apa namanya TOEFL-nya masih belum memadai ya, dan harus dilulus nantinya. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa itu apa namanya, saya mengingatkan supaya jangan lama-lama itu sudah terpenuhi gitu ya. Sehingga pada saat semester 4 misalnya kita sudah bisa ujian sidang dengan baik karena persyaratan lulus tadi sudah terpenuhi semua. Kalau belum terpenuhi biasanya akan terpending, itu yang Bapak sekalian harus sadari itu gitu ya. Jangan sampai nanti apa namanya sadarnya itu setelah mau ujian gitu ya, sehingga itu saya ingatkan lihat tes masuk kita apakah ada syarat lulus atau memang lulus murni gitu ya, gitu ya. Kemudian ini LPKBJJ antara lain adalah OSMB kita lakukan sekarang, dan PKBJJ itu nanti kalau UT itu kalau S2 biasanya tidak PKBJJ seperti S1 ya. Kita memberikan penunjang-penunjang lainnya banyak sekali, nanti akan dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Mungkin nanti Bapak sekalian ada baiklah akademik lah, ada segala macam yang akan diberikan oleh apa namanya para kaprodi supaya teman-teman bisa lulus tepat waktu. Penguatan akademik, matrikulasi itu bagi teman-teman yang ada beberapa, terutama ini matrikulasi untuk program S3 dan S2 hanya berapa, kalau nggak salah ada MSL ya, ada matrikulasinya. Dan ke depan kelihatannya matrikulasi khusus untuk S3. Kemudian pembelajaran, nah ini ada belajar mandiri. Nah jangan lupa Bapak sekalian, ketika Bapak sekalian sudah mendapatkan bahan ajar, langsung belajar. Jangan menunggu kapan tutorial gitu ya, karena pembelajaran di UT itu adalah belajar mandiri. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, belajar mandiri itu dari sini. Nggak ada yang nyuruh-nyuruh
karena kalau di perguruan tinggi lainnya datang, kalau nggak datang dicoret gitu ya. Kalau di sini nggak, silahkan belajar mandiri dan kapan belajarnya itu ya diatur sendiri. Ya. Kita punya bahan belajar mata kuliah, ada sumber belajar lain ya. Nanti akan disampaikan juga oleh teman-teman bahwa kita punya sumber belajar yang sangat banyak yang sudah ada yang sudah dilakukan oleh UT gitu, baik berupa buku-buku dan lain-lain yang memudahkan apa namanya teman-teman untuk belajar. Apalagi sekarang kan teman-teman juga melalui internet sudah bisa mencari sumber-sumber lain saya kira. Kemudian perpustakaan digital, nah ini juga penting sekali teman-teman, banyak sekali apa namanya buku-buku dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan di perpustakaan digital. Klinik belajar mungkin dilakukan nanti oleh para kaprodi kalau ada teman-teman biasanya yang mengalami masalah eh, belajar, terutama biasanya saat apa namanya menjelang TAPM gitu ya, itu eh, banyak dilakukan klinik oleh teman-teman di prodi. Kemudian tutorial, bimbingan, proses tuton, web, dan mungkin bisa diberikan tugas tutorial, dan tugas mata kuliah, ada ujian. Ini semuanya ini Bapak Ibu sekalian, ini mandiri dan terbimbing gitu tadi dikatakan oleh Pak Rektor. Jadi tidak mandiri dibiarin mandiri saja enggak. Tapi semuanya TAPM aplikasi BIMON oleh para pembimbing yang sangat kompeten gitu ya. Jadi jangan khawatir apa namanya kuliah di UT itu eh, apa namanya susah gitu, enggak, karena kita punya sistem yang sangat baik. Ini adalah fasilitas yang ada di UT. Saya kira saya tidak akan banyak, mungkin nanti teman-teman akan dikasih tahu oleh para kaprodi. Ada UT Radio, Pokjar, ada ini, ada kontak center, toko buku, Swapwa UT, fasilitas MS 365 ini yang paling paling penting yang diberikan oleh UT kepada teman-teman. Tolong nantinya digunakan dengan baik karena nanti MyUT dan lain-lain itu menggunakan ini. Kemudian ini kalender akademik, ya, jadi teman-teman bisa melihat, tapi nanti di MyUT ya, MyUT, saya kira teman-teman nanti akan disampaikan juga tentang MyUT ini, di mana sekarang itu aplikasi itu ada di MyUT, tinggal nanti masuk kemana-mana gitu ya. Kalau single sign on disebutnya. Kalau dulu kan harus ini pasal satu dan lain-lain itu eh, repot kita menghafalnya gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah ada MyUT. Baik untuk dosen ada MyUT dosen, untuk mahasiswa kita sebut MyUT. Ban ajar. Nah, ini adalah bahan ajar, ada bahan ajar cetak dan ada digital gitu ya. Bahan ajar cetak dikirim langsung, mungkin mudah-mudahan udah pada dapat ya, atau melalui layanan online. Dan digital itu dapat diakses dan melalui dua device, ya laptop atau hub, tidak ada internet pun bisa membuka nantinya. Kemudian ruang baca virtual, nah ini penting teman-teman, silakan kalau lupa masih belum download gitu. Tapi biasanya kalau sudah dapat apa namanya sudah bayar segala macam itu teman-teman sudah bisa mendownload ini. Jadi kalau ini ada juga ruang baca virtual, kalau memang mau lihat silakan bisa, sama aja sih ada ini juga ada bahan ajar gitu ya. Jadi eh, itu Bapak Ibu sekalian nanti mungkin akan disampaikan lebih jauh oleh para kaprodi, dan ini adalah proses pembelajaran di mana tadi ada pendaftaran
Kemudian ada proses registrasi. Ini ada waktu kemarin itu sebenarnya ada waktu 2 minggu mestinya ya sebelum tutorial. Nah, 2 minggu ini sebenarnya untuk belajar mandiri, gitu ya, belajar dari buku. Nah, kemudian ini ada proses tutorial sebanyak 12. Nah, mohon maaf, 12 kali pertemuan, terus kalian, di mana nanti ada pertemuan ketiga itu ada TUEM atau TTM. Pertemuan pertama ini pernah 2 sampai 12 itu kita sebut batang tubuhnya itu online semua gitu ya. Bapak sekalian harus masuk ke situ semua. Namun pada pertemuan ketiga itu mahasiswa diberikan TUEM atau tatap muka bagi eh, apa namanya mahasiswa yang mungkin ada 20 orang terkelompok di situ gitu ya. Kemudian pada pertemuan keempat ada tugas 1 dan seterusnya ini dan setelah itu pada pertemuan saya sebenarnya ada 16 pertemuan ya. Mungkin ada 2 minggu sebelum nanti ujian. Nah ini di 2 minggu ini belajar mandiri memantapkan untuk mengikuti ujian nantinya sehingga secara keseluruhan sebenarnya kita hampir sama dengan perguruan tinggi lain sama ya. Jadi 16 pertemuan walaupun 2 pertemuan diambil secara mandiri dan 2 pertemuan terakhir itu 2 minggu itu mandiri juga dan ini adalah ada 12 kali pertemuan secara online. Ini komposisi nilai Bapak sekalian. Nilai tuton itu tugas tutorial komponennya. Pertama adalah diskusi dan ada tugas-tugas tutorial. Nah, nilai partisipasi, Bapak sekalian, itu biasanya dihitung dari kehadiran. Jadi tolong ketika teman-teman masuk ke nanti tutorial, itu klik dulu kehadirannya, jangan sampai lupa gitu. Karena lumayan ini 10% juga ya kontribusinya. Kemudian diskusi, jadi setiap tadi ya di sini kan ada pertemuan 1 itu ada diskusi, 2 diskusi, 3 semua di pertemuan ini ada diskusinya. Jadi diskusi ini kontribusinya terhadap nilai tutorial, nilai akhir tutorial itu 20%. Jadi walaupun 20%, saya kira teman-teman perlu diskusi ini karena itu mengasah keterampilan juga ya untuk saling memberikan tanggapan gitu ya. Kemudian yang 70% adalah nilai tugas. Jadi ada tiga tugas ya. Tugas 1 itu pada pertemuan berapa nih? Pada pertemuan keempat tugas 1, 7 tugas 2, dan 10 itu ada tugas 3. Jadi 3 tugas itu wajib teman-teman dikerjakan sehingga dapat nilai yang cukup bagus. Kalau salah satu di antara tugas itu tidak dikerjakan, tentu saja nilainya akan susah. Karena apa? 3 nilai ini akan ditambahkan gitu ya. Kemudian dibagi 3. Kalau hanya 2 kan nanti dibagi 3 sehingga teman-teman nilainya kurang. Jadi ini artinya Bapak sekalian nanti kalau semuanya nilainya 100 berarti nanti nilainya 100 itu untuk nilai akhir tutorial. Nah, kontribusi nilai akhir tutorial terhadap nilai akhir mata kuliah itu 60%. Jadi kalau 100 nilainya berarti 60 sudah dapat gitu ya. Jadi tinggal berapa lagi? 40% dari ujian itulah. Sehingga sebenarnya kalau mahasiswa S2, S3 itu jarang sekali mendapat nilai yang jelek gitu ya. B itu sudah di tangan biasanya gitu ya karena
memang kita berharap minimal nilai mahasiswa itu B gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian bimbingan. Bimbingan ini menggunakan aplikasi bimbingan online. Jadi untuk sekarang sudah terapkan untuk magister dan yang akan datang itu adalah mohon maaf ini lagi puasa batuk guys. Bimon untuk dokter sedang dikembangkan juga gitu ya. Insya Allah jika teman-teman mahasiswa baru ini nantinya bimbingan sudah ada bimbingan online bukan hanya untuk S1 tapi S2 tapi juga untuk S3. Assessment Bapak sekalian, penilaian hasil belajar ini ada beberapa jenis ya. Kalau mata kuliah yang harus ada UAS itu adalah 40% dari 60% dari nilai tutorial dan sisanya 40% itu dari nilai UAS gitu ya. Namun demikian juga ada mata kuliah yang tidak ada UASnya gitu ya. Langsung 100% dari praktik misalnya. Nah, mata kuliah ulang kalau misalnya ada mata kuliah tidak lulus gitu ya. Ya, saya tidak tahu kan biasanya kalau tidak lulus ya mungkin ada masalah. Biasanya kalau S2 jarang ya tidak lulus gitu ya. Kemudian memperbaiki nilai yang B minus atau C. Jadi teman-teman, apakah B minus itu lulus atau C lulus sebenarnya? Cuman 2 maksimal gitu ya. Oleh karena itu kalau sudah eh, B minus atau C apalagi, itu harapannya bisa langsung wajib diulang. Eh, saya kira numpang ujian itu teman-teman kalaupun apa namanya teman-teman pergi kemanapun, UT itu bisa teman-teman bisa ujian dimanapun gitu ya. Oleh karena itu eh, kalau ada yang seperti itu, tolong kasih tahu apa namanya UT daerah sehingga nanti ini mau numpang di mana gitu ya. Istilahnya numpang ujian. Ah, tapi ada juga yang ujian susulan gitu ya. Numpang ujian di daerah lain. Ya, terus sekarang kan ujiannya online, jadi bisa di mana saja ya teman-teman. Pindah UT daerah. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba pindah dan super permanen di daerah tertentu, ya lebih baik pindah UT daerah sehingga layanannya bisa dimaksimalkan gitu ya. Ya, karena ada apa misalnya apa teman-teman tuh apa mendaftarnya ke UT Jakarta padahal ada di Makassar misalnya. Ya lebih baik dipindah ke Makassar aja kalau memang ada di Makassar sehingga nanti misalnya Makassar bisa memberikan layanan terbaiknya kepada teman-teman. Kalau misalnya di daerah harus bagaimana? Kalau misalnya suruh kumpul dan lain-lain gitu ya. Kalau apa namanya sebaiknya itu karena layanan kita kan bisa online memang, tetapi kalau suatu saat ingin tatap muka karena alasan tertentu kan lebih baik yang terdekat gitu ya. Nah, melalui prosesnya ke DAK dan TDR yang diinginkan nantinya bisa teman-teman lakukan.
Eh, pada level program, misalnya asesmen hasil belajar, itu ini teman-teman ada ketika kita mau menyelesaikan TAPM terutama, atau tesis ya kalau di tempat lain itu ada namanya mulai dari proposal kan ya. Proposal setelah dibuat itu dilakukan seminar proposal atau BTR1. Kemudian setelah BTR1 perbaiki gitu ya. Kemudian ambil data, dan setelah ambil data diolah, kemudian hasilnya diseminarkan pada apa yang disebut kita seminar hasil atau BTR2. Dan setelah seminar hasil diperbaiki, disempurnakan, baru nanti ujian sidang gitu ya. Untuk S2 maupun S3 nanti sebenarnya mirip-mirip seperti ini, proposal, seminar hasil, dan ujian sidang. Kalau untuk S3 dulu ada wajib ya ujian sidang terbuka. Kalau sekarang ujian S3 wajibnya itu sampai ujian tertutup. Kalau terbuka silakan mau menyelenggarakan, tapi atas biaya sendiri, sehingga banyaknya mahasiswa tidak menyelenggarakan ujian sidang terbuka. Komisi ujian sidang ada ketua komisinya, ada sekretaris komisi, penguji ahli, penguji 1, penguji 2. Kalau untuk S3 tentu saja berbeda ya, ada karena di sini ada bukan eh, hanya penguji ahli, tetapi ada juga promotor, kopromotor 1, kopromotor 2 ya. Jadi itu ada perbedaan sedikit. Syarat mengikuti ujian sidang khusus untuk S2 itu telah menyelesaikan semua mata kuliah dengan IPK 3,1 minimal, tanpa nilai C, D, dan E. Nah, C minus, D, dan E itu dianggap tidak lulus ya. Dan nilai B minus atau C maksimal 2 mata kuliah. Dan metode penelitian ini tentu teman-teman tolong diingat, ini harus minimal B. Nah, kalau C atau B minus harus diulang. Ya. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi, menyelesaikan TAPM, dan seterusnya, dan mengajukan ujian sidang melalui itu daerah. Kelulusan dan sertifikasi kita. Nah, tapi untuk S3 juga sama ya teman-teman. Nanti lebih detailnya diberikan oleh Kaprodi. Sertifikasi ini telah lulus mata kuliah, nilai metode penelitian dari seperti tadi ya, lulus sidang TAPM minimal B. Kemudian ada accepted untuk artikel TAPM yang dipublikasikan dan menyerahkan dokumen final TAPM. Kalau untuk S2 harus sudah terbit ya, karena untuk S3. Nah, ini penyerahan wisuda, ijazah juga wisuda di UT Pusat melalui undangan rektor, dan di UT daerah tidak mengikuti, yang tidak mengikuti pusat ya silakan mau di UT daerah kita. Dan wisuda itu sifatnya tidak wajib, jadi kalau mau ikut ya silakan, tapi saya pikir ya masa tidak ikut ya, sekali di dalam seumur hidup barangkali lulus di suatu institusi ya biasanya kita mengikuti. Kalau di UT daerah itu ditentukan oleh UT daerah, dan pengambilan ijazah tidak mengikuti wisuda dan UPI dapat diambil langsung di UT daerah gitu ya. Saya kira itu saja Bapak sekalian, sebagai apa namanya rangkuman dari apa yang akan nanti akan ditegaskan kembali di eh, apa sesi-sesi lainnya, termasuk nanti di pertemuan dengan Kaprodi. Saya kira itu saja secara umum, dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang luas terkait dengan pembelajaran di Universitas Terbuka, sehingga harapan kami teman-teman
ke depan tidak boleh ada mahasiswa yang lulus lebih dari 5 semester. Wajib lulus 4 sampai 5 semester untuk S2, dan kalau S3 maksimal 7 semester ya, 6 semester sampai 7 semester. Sehingga kita ingin supaya UT tidak memproduksi mahasiswa yang lewat masa terlalu banyak. Saya kira itu saja, dan selamat atas bergabungnya teman-teman di Universitas Terbuka, khususnya program studi S2 dan S3, dan semoga sukses untuk meraih cita-cita. Demikian habis sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Intan. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Maman Rumanta atas materi yang telah disampaikan. Materi selanjutnya yaitu layanan dan fasilitas belajar serta pengenalan tutorial online oleh Profesor Dr. Susanti MSI. Waktu dan jaringan kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Intan. Suara saya bisa terdengar jelas? Jelas, Prof. Ya. Pertama-tama terima kasih kepada Profesor Maman Rumanta yang sudah mengawali kegiatan OSMP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para pimpinan dari Universitas Terbuka yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan dari Sekolah Pascasarjana yang saya hormati, para kaprodi, para kasubag, manajer yang ada di Sekolah Pascasarjana, serta teman-teman panitia yang sudah menginisiasi acara OSMP di pagi hari ini, serta para mahasiswa semua yang saya banggakan. Baik teman-teman mahasiswa, kita mulai pada sesi berikutnya ya, terkait dengan layanan dan fasilitas online Universitas Terbuka. Teman-teman mahasiswa, kita santai tapi serius ya, sehingga teman-teman dapat sambil misalnya ngopi atau lainnya seperti itu ya, tetapi kita tetap serius seperti itu. Baik teman-teman mahasiswa, izinkan saya untuk share PPT. Bisa terlihat dengan jelas? Halo, bisa terlihat dengan jelas? Belum, Prof. Belum. Ya. Oke, sudah, Prof. Sudah ya? Ya. Baik teman-teman mahasiswa, tak kenal maka tak sayang seperti itu ya. Jadi saya memperkenalkan saya sendiri ya, seperti itu ya. Saya dosen di program studi Doktor Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka. Nama saya Susanti ya, teman-teman sering memanggil saya dengan Bu Susan seperti itu. Nah teman-teman mahasiswa, terkait dengan layanan dan fasilitas online Universitas Terbuka, memang ada beberapa yang wajib ya teman-teman ketahui ya, karena teman-teman semua belajar di perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh ya, sehingga di situ ada keterpisahan antara dosen dan mahasiswa, atau antara berpembelajaran dengan mahasiswa itu sendiri, yang kemudian difasilitasi di tengah-tengahnya itu dengan teknologi pembelajaran. Nah terkait dengan hal ini teman-teman mahasiswa, ya, kita akan saya akan lanjut ke PPT berikutnya. Nah, ini terkait dengan hal ini ya teman-teman mahasiswa, nanti mohon diakses ya teman-teman ya, sambil berkunjung ya, mengenal kampus Universitas Terbuka seperti itu ya. Nah, teman-teman mahasiswa bisa mengakses ya ke www ya .ut.lc.id. Nanti di situ ada website ya, website dari Universitas Terbuka dan website dari Sekolah Pascasarjana. Nah, teman-teman bisa mengakses terkait dengan pembelajaran pada program Pascasarjana.
Nah, terkait dengan hal ini tentu pada proses pembelajaran ini ya komitmen dari mahasiswa itu sangat-sangat diperlukan ya. Teman-teman mahasiswa sudah memilih ya universitas terbuka khususnya sekolah pascasarjana untuk mendukung pembelajaran teman-teman mahasiswa. Jadi kami juga memerlukan komitmen mahasiswa ya. Tentunya teman-teman kan ingin menjadi seorang magister atau seorang doktor seperti itu ya. Tujuan utamanya sekolah di sekolah pascasarjana UT ya. Nah, itu memerlukan komitmen. Kami juga perlu komitmen teman-teman semua, dan bukan hanya mahasiswa tetapi juga tutor ya. Komitmen dari tutor itu juga sangat perlu, dan komitmen dari staf pendukung. Jadi teman-teman mahasiswa nanti kalau misalnya mengalami kesulitan terkait misalnya belum dapat akses ke e-learning, teman-teman mahasiswa bisa mengkomunikasikannya ke admin yang ada di setiap program studi, sehingga proses pembelajaran yang ada pada program pascasarjana ini berjalan dengan baik. Nah, terkait dengan hal ini teman-teman tentu di dalam proses pembelajaran ini kan ada yang namanya kurikulum ya. Nanti bisa diakses di websitenya SPS, terutama pada prodinya masing-masing. Nah, kurikulum ini di dalamnya ada yang namanya CPL ya, atau capaian pembelajaran lulusan. Jadi apa sih yang sebenarnya yang diinginkan ya capaian pembelajaran lulusan? Tujuan utamanya dari setiap program studi yang teman-teman ikuti seperti itu. Nah, selain itu juga ada CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah, yang kalau di kurikulum lama ya itu namanya adalah kompetensi. Apa sih kompetensi yang akan diraih pada sebuah mata kuliah seperti itu ya. Dan tentunya CPMK ini untuk mendukung ya capaian pembelajaran dari para lulusan itu sendiri. Nah, di dalamnya juga ada silabus. Sebenarnya kalau silabus itu isinya adalah perencanaan pembelajaran ya untuk satu semester. Nah, di mana ketiganya ini ya ada CPL, CPMK, dan silabus ini merupakan satu kesatuan untuk teman-teman semua dapat lulus pada program studi yang diikuti sesuai dengan kompetensi yang diharapkan seperti itu. Nah, kalau kita merujuk pada KKNI ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ya, kalau magister itu kan levelnya level 8. Terus kalau program doktor itu adalah program yang dirancang untuk dapat mencapai KKNI level 9. Sehingga kurikulum yang ada di sekolah pascasarjana ini tentunya mengakomodasi ya KKNI level 8 untuk magister dan level 9 untuk doktor, dan juga terkait dengan standar nasional pendidikan tinggi yang sudah ditetapkan oleh kementerian seperti itu. Nah, di dalam mencapai kurikulum ini tentu teman-teman semua juga difasilitasi ya dengan adanya OSMP ya, yang di pagi hari ini kita ikuti ya, ini orientasi studi mahasiswa baru. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Maman ya, bahwa kita juga nantinya mengikuti ya yang namanya pelatihan keterampilan belajar jarak jauh yang bentuknya berbeda dengan program S1 ya. Kalau untuk S2, S3 nanti di PKBJJ ini teman-teman di situ ada yang namanya bengkel saintifik ya. Bengkel saintifik ini mengajarkan keterampilan ya. Keterampilan bagaimana misalnya nih teman-teman mengolah data penelitian, bagaimana teman-teman kemudian menulis artikel, bagaimana teman-teman nanti mengakses